Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah, serta sahabat-sahabatku anak kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya tidak jauh berbeda, masih sedikit membahas terkait dengan peringatan nuzulul Quran, karena masih dalam momentum-momentum terkait dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah waktu di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Di Indonesia lazim sudah kita bahas kemarin terkait dengan tanggal 17 Ramadan. Umumnya di malam hari ada suatu kegiatan ataupun seremoni layaknya memperingati Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, ataupun hari-hari besar lainnya. Ada suatu kegiatan baik terkait dengan kegiatan takbiran ataupun tumpengan, terkait dengan pengajian ataupun terkait dengan khataman Al-Quran dan sebagainya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar sesuai dengan Quran surat Al-Qadar ayat pertama yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam tersebut adalah malam yang spesial di bulan suci, malam yang sangat diharapkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pendapat yang paling populer bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Salah satunya indikasi bahwasanya malam tersebut Nabi SAW menekankan lebih banyak beribadah di waktu malam tersebut. Tapi yang muncul pertanyaan pada kali ini yaitu bagaimana korelasi ataupun hubungan antara malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau kita merujuk beberapa kata yang berhubungan dengan nuzulul Quran, yang pertama ada kata anzala, yang kedua ada kata nazzala, yang ketiga ada kata nazala. Ataupun ada kata yang lain yang berhubungan dengan nuzulul Quran, yaitu kata tanzil. Kalau kita membahas terkait dengan kemarin bahwasanya turunnya Al-Quran ada dua fase, ada dua proses. Yang pertama dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya. Proses tersebut Al-Quran ketika turun berupa jumlatan wahidatan atau berupa Al-Quran yang utuh, jumlatan wahidatan yang utuh. Kemudian fase yang kedua atau proses yang kedua yaitu dari as-sama'ud dunya ila hasabil waqa'a, ataupun dari as-sama'ud dunya Baitul Izzah turun ke bumi sesuai dengan hasabil waqa'a, sesuai dengan kejadian atau tergantung dengan situasi dan kondisi. Maka dari itu ketika berhubungan dengan hasabil waqa'a atau sesuai dengan kejadian, kita merujuk nama yang sering populer kita dengar yaitu sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Dari beberapa kata tersebut kita merujuk dari kata anzala, nazzala, ataupun nazala, ataupun yang terakhir yaitu tanzil. Jadi kalau kita memahami kata-kata tersebut,
Al-Quran, ketika kita memahami kata anzala, itu berupa jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, itu dari lauh mahfud kemudian turun ke as-sama'ud dunya ataupun baitul izzah. Tapi kalau kita merujuk kata tanzil, yaitu dari as-sama'ud dunya menuju ke bumi. Nah, korelasi hubungan antara nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar, ketika kita merujuk ayat pertama dari Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di situ kata-kata anzala yang kita sudah bahas tadi, ketika memahami kata anzala, yaitu jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya ataupun baitul izzah. Jadi Al-Quran yang turun ketika malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran yang jumlatan wahidatan, yang berjumlah satu. Al-Quran itu utuh. Sedangkan ketika memahami kata nuzulul Quran, itu yang berhubungan dengan kata tanzil, yaitu dari as-sama'ud dunya ila ard, sesuai dengan hasabil waqa'ah, sesuai dengan kejadian atau situasi dan kondisi. Yang turunnya itu berangsur-angsur atau step by step. Jadi Al-Quran yang turun ketika malam Lailatul Qadar, ketika merujuk suatu kata, yaitu Al-Quran yang utuh, sesuai dengan pakar tafsir yang terkemuka ataupun ahli-ahli tafsir. Ketika memahami proses turunnya Al-Quran secara total, secara utuh, ini terjadi di bulan Ramadan ketika malam Lailatul Qadar. Ada mufasir yang mengatakan bahwasanya turun ketika tanggal 24 Ramadan. Pendapat ini sebagaimana ditegaskan dalam suatu riwayat yang diceritakan dari Abu Quraib. Beliau berkata atau bercerita kepadaku, Abu Bakar bin Ais bin Ayyash dari Al-A'mashi, dari Hasan bin Abi dan sebagainya. Beliau berkata, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam 24 dari bulan Ramadan, kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Konteksnya yaitu qala unzila Quran jumlatan minad dzikri fil lailati arba'in wa ishrina min Ramadan fajungila fi Baitil Izzah. Itu redaksi terkait dengan Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidatan atau turun secara keseluruhan. Sedangkan ketika memahami nuzulul Quran, yaitu Al-Quran yang pertama kali turun, yang diturunkan dari as-sama'ud dunya illa ard, dari Baitul Izzah ke bumi melalui malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril menuju kepada Nabi Muhammad, yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketika unzila di Gua Hiro, yaitu ketika tanggal 17 Ramadan, sesuai dengan kondisi beliau, sesuai dengan kondisi masyarakat. Al-Quran itu turun, atau dengan kata lain hasabil waqa'ah, sesuai dengan kejadian. Jika Nabi ingin menikah ataupun yang lain, maka turunlah Quran yang berhubungan atau yang menjelaskan dengan nikah. Ataupun ketika berpuasa, maka turunlah Quran yang berhubungan dengan berpuasa. Maka dari itu, ketika berhubungan dengan nuzulul Quran, Quran itu turun sesuai dengan tahapnya ataupun hasabil waqa'ah, sesuai dengan kejadiannya. Maka dari itu, marilah kita terus mempelajari Al-Quran, baik dari segi bacaannya ataupun dari segi maknanya, yang kita harus terus belajar, harus terus kita pahami agar kita termasuk ke dalam orang
yang mencintai Al-Quran. Kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tetapi kita pahami isi dari Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Kurang lebih demikian penjelasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kata atau tutur kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, Allahu a'lam bishawab. Allahumma fil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.